Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Friandari, calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Instansi tempat saya mengajar di SD Negeri Gunung Simping 1, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sekilas tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan mempunyai beragam jenis pengertian. Bisa dikatakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemasyarakatan, mempunyai maksud yang berbeda. Berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan yang saya amati pada zaman kolonial sangat membelenggu hak-hak rakyat dan sifatnya hanya berpihak pada kepentingannya saja, tanpa memberi hak seluas-luasnya kepada rakyat untuk berkembang. Pendidikan zaman kolonial memiliki sistem pengelompokan pribumi, bangsa Belanda dan Tionghoa. Pendidikan pada zaman kolonial merupakan suatu cikal bakal berdirinya Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa lahir sebagai jiwa rakyat yang merdeka dan bebas. Merdeka dan bebas dimaksudkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa melihat golongan dan latar belakang, merupakan tujuan pendidikan saat itu. Dunia pendidikan saat sekarang ini semakin maju dan berkembang. Sejalan dengan majunya teknologi saat ini, tanpa ada perbedaan golongan, pola berpikir peserta didik pun semakin kritis dan maju. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup serta pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani atau Pak Tukang Kebun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. KHD juga mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir, atau batin. Jangan hanya meniru.
Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantoro mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup dan pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya, seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersembahnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih untuk melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan bagi orang lain. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pastinya yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya kita sebagai pendidik juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran
agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ingarso suntulodo, membangun semangat, ingmadya mangun karso, dan memberikan dorongan, tutpuri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikian sekilas tentang pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantoro. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan pendidikan di Indonesia. Salam bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.